عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال المؤلف الإمام الحافظ شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف الدميتي رحمه الله تعالى في كتابه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح نفعنا الله بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه وإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة رواه النسائي وابن ماجه والحاكم قال صحيح على شرط البخاري ومسلم ولا علة له والصنابح صحابي مشهور إلى آخره. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan lagi pengajian kita masih tentang bab bertaharah, yakni keutamaan atau pahala orang yang bersuci. Di antaranya adalah pahala orang yang berwudu. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk duduk di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, tempat yang Allah cintai, yakni masjid. Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan sebagaimana ngaran masjid kita ini, kita juga termasuk orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin. Jadi hadirin rahimakumullah, sedikit ulun berkisah biar kita lebih cinta, senang datang kepada masjid. Dan hikmah kenapa kita setiap masuk ke dalam masjid, Nabi SAW menyuruh kepada kita untuk membaca salawat. Jadi amalan masuk ke masjid itu 5, bacaannya itu 5 poinnya. Bukan hanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu bagi orang yang mendesak. Tapi mungkin kita santai-santai saja, maka sebelum kita masuk masjid atau ada doa masuk masjid dibagi menjadi menjadi 5. Menjadi 5. Pertama ta'awuz, yang kedua tahmid, yang ketiga salawat. Nah, yang ketiga yang Nabi SAW juga dalam hadis Sahih Muslim menyuruh untuk kita bersolawat. Ketiga bersolawat. Yang keempat baru doa, yang kelima baru basmalah. Jadi sempurnanya sebagaimana dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Adhkar harimakumullah kumpulan 5 bagian ini. Baru beliau jelaskan satu persatu kenapa kita harus bersolawat, ini hadisnya, kenapa kita baca doa, ini hadisnya, kenapa kita harus puji Allah Ta'ala, ini hadisnya, kenapa kita baca ta'awuz, ini hadisnya. Jadi sedikit ulun sampaikan, pertama adalah ta'awuz. Kita membaca mulai pertama adalah a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua tahmid, baca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau ditambah biar untuk mengagungkan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat adalah doa. Allahumma ghfirli dhunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Itu doa yang sempurna. Paling minimal Allahumma abtahli abwaaba rahmatik. Dan kelima baru basmalah. Ketika akan memasukkan kaki kanan kita, batis kanan masuk ke lawang masjid, bismillah, batis kanan. 5. Maka hadirin Allah, kita disuruh untuk bersolawat.
Dan solawat ini juga hadimakumullah, subhanallah, dalam hadis juga disebutkan ada seorang sahabat mengadukan kepakiran beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini ulun pakir benar lah. Kada, ibaratnya kita nih, kada singgawian, sudah sampai bebintaan, sudah kurang juga ya Rasulullah, apa yang ulun buat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat tadi untuk pulang. Apabila masuk ke rumahnya hadimakumullah, maka beliau disuruh mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau ada orangnya. Fa illam yajid ahadan, sabda Nabi, falyusalli alayya, apabila tidak ada orang di dalam rumah tersebut, maka engkau ucap salam kepada aku. Salawat juga kepada Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh waqra Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Ini adab bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk ke masjid. Mohon maaf, kalau masuk ke rumah. Setelah baca doa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, maka kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orangnya Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, tapi karena kalau kita ingin barakah rizki kita, maka Nabi SAW menyuruh kepada kita Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, baru ditambah tadi Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian Nabi SAW menyuruh kepada kita membaca Al-Ikhlas satu kali, Qul huwallah sampai selesai. Bukan hanya Qul huwallah, sampai tuntung Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah lama para sahabat ini mengamalkan hadis ini hadimakumullah, maka beberapa lama kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah berseri-seri, ya Rasulullah, ulun sudah ulun amalkan, rizki ulun alhamdulillah cukup. Bukan hanya cukup ya Rasul, sampai ulun kawa memberi kepada jiran tetangga. Jadi pinangalih bercecarian, amalkan ini. Mudah aja tadi, baca Al-Ikhlas. Ucap salam, salawat kepada Nabi, baca surat Al-Ikhlas. Kemudian baik, salawat, kenapa kita dari 5 bagian tadi masuk ke masjid salawat. Jadi salawat ini hadimakumullah berhubungan erat dengan masjid. Jadi ada satu kisah ketika ada muktamar dunia, ulama sedunia. Jadi ulama sedunia ini berkumpul ada satu tempatnya, sebagaimana dibuat sekarang, sampai sekarang juga ada dibuat. Maka hadimakumullah, ketika pertemuan ulama sedunia tersebut ada ulama Mesir, ahli tafsir, dan beliau orang soleh juga. Dan kami dengarkan juga hadimakumullah dari ulama-ulama tuha yang pernah belajar di Mesir. Sidin ini kalau melaksanakan pengajian, kada ada lagi orang yang lalu lalang di jalan tu, umpat barataan mendengarkan majlis sidin. Siapa nama beliau? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, terkenal dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir. Maka hadimakumullah, ketika pertemuan ulama sedunia tersebut, Syekh Mutawalli Sya'rawi melontarkan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini hadimakumullah jarang-jarang ditanyakan. Bahkan belum ada yang menanyakan sebelumnya, sampai tidak ditulis dalam kitab sejarah. Apa pertanyaan beliau kepada ketua muktamar dan orang yang hadir, ulama, perwakilan ulama sedunia ketika itu? Beliau bertanya, kemana bekas atau sisa air yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terkejut nih, karena memang belum tertulis kemana. Jadi air yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dikuburkan. Maka beliau bertanya, kemana itu air, bekas air tadi yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong ceritakan kepada kami dan tolong tunjukkan referensinya, dari mana rujukannya. Maka terdiam itu ketua muktamar. Orang alim semua hadimakumullah, yang ibaratnya Al-Quran di kepala, kutubus sittah, kutubus tis'ah, kutubul asyarah sudah di kepala semua, sudah dikuasai. Tercengang karena memang belum ditulis oleh sejarah.
Tidak terdapat dalam kitab tafsir, tidak terdapat dalam kitab tawarikh, apalagi dalam hadis dan Al-Quran. Maka hadimakumullah, beliau pun karena beliau meminta referensinya, rujukannya dari mana, bukan asal jawab, bukan ngarang. Maka beliau juga lontarkan, ketua muktamar tadi tidak bisa menjawab kemana bekas sisa air kalau air wuduknya jelas sudah, kalau yang lain yang jelas, kemana bekas sisa air yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW. Dilontarkan kepada hadirin yang hadir, ulama yang hadir ketika itu juga, tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan beliau, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Maka hadimakumullah, kalau ditanyakan perkara-perkara yang lain, jangankan mereka ulama-ulama, insyaallah ulun nang isinya yang bodoh ni hadimakumullah. Contohnya, siapa saja yang memandikan jenazah Nabi SAW, insyaallah ulun bisa menjawab dan ulun bisa tunjukkan referensinya, rujukannya dari mana. Apalagi ulama-ulama yang kaliber seperti itu, perwakilan ulama negara hadimakumullah. Contohnya hadimakumullah, kalau ditanyakan dari mana air, nah kalau airnya insyaallah ulun tahu dari mana air yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hadimakumullah, itu kalau ibarat ulama mereka Muhammad Syekh Mutawalli Sya'rawi enggak perlu menanyakan perkara karena terdapat dalam kitab. Kalau pertanyaan dulu ini belum terdapat di dalam kitab, tidak ditulis dalam kitab. Contohnya tadi pertanyaan dari mana air yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah belajar Kutubus Sittah, ada satu kitab sunan bernama Sunan Imam Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah pada babu majaa fi ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang pada memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiat kepada menantu beliau plus sepupu beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau sabdakan, fa idza ana muttu faghsiluni bi sab'i kirabin min bi'ri gharsin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi, apabila aku nanti wafat, mandikanlah jenazahku dengan 7 kendi dari sumurku, yakni sumur Gharas. Ada riwayatnya. Dan sumur Gharas sampai sekarang kan ada riwayatnya, sampai sekarang masih dipelihara di Madinah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Madinah, minta tolong dibawakan oleh mutawifnya ziarah ke sumur Gharas. Di sampingnya itu ada sekolahan dekat dengan Kuba. Dan alhamdulillah setiap kami bawa jamaah, maksudnya jamaah, kalau beberapa tahun yang sebelumnya sejak dari Malaysia ulun bawa travel. Jadi tour leader, mutawif. Tapi setelah terakhir umrah dengan travel bulan Ramadan, terkesan umrah pada bulan Ramadan, maka sebelumnya Ramadan yang dulunya, sebulan yang kemarin juga ulun umrah mandiri, bawa jamaah sendiri tanpa lewat travel. Makanya kenapa nih rambut panjang? Orang mentakun, Ustaz, pian ketujuh gondrong kah? Ada yang mentakun ketujuh gondrong kah? Bukan ketujuh gondrong. Memang ulun ni tahallul bercukur setahun sekali. Waktu tahallul pada bulan Ramadan. Makanya pian melihat ulun bulik dari bulan puasa itu awal ini. Kada ada rambutnya. Memang ni di rambut ni dipotong di Saudi sana. Kalau ada rizkinya berangkat. Maka hadimakumullah, alhamdulillah setiap tahun minimal sekali kita bisa umrah, terutama pada bulan Ramadan, karena sabda Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan menyamai haji bersama aku. Di situ ulun cukur. Ini agak panjang, kenapa? Hasil rambut dari cukuran bulan Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa berangkat lagi. Maka nanti dicukur bulik gundul. Jadi bukan Ustadz Gon, memang ulun kalau ngisi pengajian ada sampai dapat gelar. 2 gelar ulun nih. Ustadz baku ciak jar. Berceramah baku ciak terus ini. Hilang ngantuk. Yang kedua Ustadz gondrong jar. Nah, Ustadz gondrong itu bukan. Kalau baku ciak memang ulun ketujuh baku ciak. Apalagi waktu khutbah. Khutbah itu hadimakumullah. Nah, memang ulun baku ciak sudah itu sampai habis suara. Jadi kalau kada kau ulun guring tuh. Karena Jumat itu nyamannya guring ketika khutbah. Kalau ulun khutbah itu biasa nyaring, sampai kada kau guring orang tuh. Ustadz ulun tuh bahkan sampai kalau sidin khutbah itu terbang tasbih. Hebatnya khutbah sidin sampai tasbih itu terbang.
Kenapa sampai tasbih terbang? Sidin tu khutbah nyaring juga, cuman kena mohon maaf, kada stabil nyaringnya, kena ada waktunya slow. Tiba-tiba tu bernyaring. Terus sekali imbah nyaring tu haram, terkejut nah. Jadi itu menyebab orang berzikir sambil mendengar khutbah ni berzikir nah. Tiba-tiba haram, terkejut, naik tasbih terkejut, jadi terbang tasbih. Itu menyebabkan khutbah sidin itu bisa sampai terbang tasbih, terguring tadi nah. Terkejut haram, terkejut sampai tasbihnya terbang. Ulun kada sampai pang menerbangkan orang tasbih orang. Cuma kada kau guring aja di kuciaki. Maka harimakumullah, pernah ulun khutbah di Sulawesi. Karena Sulawesi di Palu. Karena di situ juga orang sana kalau disuruh berceramah itu nyaring-nyaring, jangan lemut-lemut katanya. Jadi ulun khutbah, imbalun khutbah ada kekanakan. Bapak, kenapa itu tadi marah-marah yang khotib itu? Dikira saya marah-marah, bukan saya marah. Bukan dia marah-marah. Bukan dia marah-marah, tapi memang begitu dia khutbah katanya. Maka harimakumullah baik. Terakhir ulun khutbah waktu ulun hilang khutbah di sudah ulun kisahkan tadinya. Sampai bergoyang kan ngaran tu. Memang masjidnya bergoyang tinggi benar, 6 meter tiangnya tu. Bergerak, apalagi berceramah tu ulun. Tapi kalau khutbah ulun kada bergerak-gerak, berdiam aja, kiri pegang tongkat, kanan pegang pegang mimbar, kada bergerak. Tapi punya berceramah memang ulun bergerak-gerak kayak orang mencak silat tu. Goyang tu masjid tu. Kalau ini kada goyang ni. Maka hadimakumullah baik sampai mana khutbahnya tadi tu. Makan sampai mana ceramah tadi. Nabi SAW kisah tentang hadimakumullah tadi sumur gharas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Nabi SAW sampai berwasiat, kalau aku meninggal wafat nanti mandikanlah aku dengan 7 kendi. Wasiat dari Nabi SAW. 7 kendi dari air sumurku ni, sumur gharas. Maka hadimakumullah, nanti mun pian ke situ ambil banyunya. Sampai sekarang masih ada banyunya juga, ada sumurnya, itu disedot pakai mesin. Jadi nanti mun pian ke sana, taruh di dalam botol, pian tulis gharas. Untuk apa? Untuk dicampurkan kepada air untuk memandikan jenazah kita atau jenazah ahli kerabat kita. Sampai Nabi SAW berwasiat dimandikan dengan air sumur gharas, ada bir macam-macam sumur di situ hadimakumullah, tapi beliau spesial khusus untuk memandikan jenazah beliau pakai sumur gharas. Berarti ada hikmah di situ. Alhamdulillah di rumah ni ada ulun bisi botol untuk berwasiat lawan bini ulun. Ding, mun aku meninggal nanti mandikan, agak gair-gair juga mau menyabat nanda berwasiat ni. Mun aku agak hati kada hendak mati dulu ya, masih anum dulu. Ding, mun aku mati, tapi janganlah aku mati duluan jangan. Tapi mun menang kita kada tahu ajalnya, mun aku meninggal mati berdahulu diingatkan, ini botol indah. Botol ni disuruh siapa yang memandikan jenazah kena dicampur banyu itu, terutama minimal banyu kapur yang dipakai untuk basuhan terakhir itu dicampur dengan banyu gharas ini. Karena dibuat juga wasiat, maka jadi sunnah kita berwasiat juga. Mama ulun juga ulun kirim makan ni bukan gasan pian minum, tapi untuk campuran untuk mandi jenazah. Mandi jenazah. Jadi nanti mumpian tulah ke situ bawa banyunya untuk dicampur ke pemandian kita. Ada dalilnya tadi, airnya. Kemudian siapa yang memandikan jenazah Nabi SAW? Kalau itu banyak ulama bisa menjawab. Ulun juga bisa menjawab dalam kitab, referensinya dalam kitab Sirah Nabawiyah dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dalam Sirah Nabawiyah hadimakumullah, ini riwayat yang paling banyak. Ada yang 4, 5, 6, 7. Ini riwayat yang paling banyak, 7 orang yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ketiga adalah dua orang anaknya Sayyidina Abbas, yakni Qutham dan Al-Fadl bin Abbas. Kemudian yang kelima adalah Usamah bin Zaid bin Haris. Yang keenam adalah pembantu ini Saleh radhiyallahu anhu. Kemudian ketika 6 orang sahabat ini siap akan memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang dari kaum Ansar berteriak, "Wahai Ali,
aku juga punya hak untuk memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan untuk memasuki tempat pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tadi bernama Aus bin Khawli Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi 7 orang yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl, Sayyidina Kusam, Sayyidina Zaid bin Usamah bin Zaid, kemudian Sayyidina Saleh, kemudian Sayyidina Aus bin Khawli radhiyallahu anhu. 7 orang. Ada referensinya. Tapi ini pertanyaannya, kemana banyu, sisa banyu yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi SAW? Anak kita takut kalau 7 orang ini sudah wafat mereka. Kenapa hari Mukumullah? Kita tahu, mungkin bapak-bapak sering mendengar hadis dalam Imam Al-Bukhari. Hadis sahih dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari pada babu syuruti fil jihad. Bab syarat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ hari Mukumullah seorang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau meludah, maka ludah beliau tidak akan sampai ke tanah, tapi akan diperebutkan oleh para sahabat, diusapkan ke wajah beliau, ke wajah para sahabat, kemudian diusapkan ke badan mereka. Sahabat yang kada dapat ludah Nabi SAW tadi, diambilnya lagi bekas-bekas tangan sahabat tadi hari Mukumullah untuk disapukan ke wajah mereka, tabaruk kepada ludah Nabi SAW. Karena ludah Nabi SAW itu wangi, lain kayak ludah kita, terutama ludah atau hanya bangun goreng itu, masya Allah, masam. Maka hari Mukumullah. Tapi Nabi SAW, jangankan ludah beliau, keringat beliau saja harum, apalagi ludah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim kitab sahihnya pada babu tibi irqin Nabi SAW, bab harumnya keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibu dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW tidur pada waktu siang, beliau berkeringat karena panas, berpeluhan. Keluar peluh Nabi SAW, kemudian ditanai oleh Ummu Sulaim. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba bangun, kemudian bertanya, "Ya Ummu Sulaim, ma tasna'in?" Apa yang kamu buat ni? "Ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina." Kenapa ditanai ni keringatnya? Apa kata Ummu Sulaim dalam hadis? "Ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina." Kami mengharapkan keberkahannya ya Rasulullah dari keringat piani untuk anak-anak ulun ya Rasulullah. Untuk anak-anak ulun. Dan kata beliau, fa inna atyabut tib, lebih harum daripada semua minyak wangi. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih harum dari semua minyak wangi. Dijadikan pangkal untuk minyak wangi. Kalau apalagi ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Kemudian kalau beliau berwudu, dalam hadis Imam Al-Bukhari tadi, air wudu beliau tidak akan sampai ke tanah, sampai sahabat ini hampir berkelahi untuk merebutkan sisa wudu. Sisa wudu oleh Nabi SAW tidak akan sampai ke tanah, diperebutkan oleh para sahabat. Nah, ini sisa air jenazah. Ini kalau anggota wudu wajah ini seluruh anggota badan Nabi SAW. Nah, kemana ini banyunya nih? Itu yang ditanyakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau air wudu disebutkan oleh para sahabat. Kemudian apa saja yang terpisah dari Nabi SAW atau contohnya rambut Nabi SAW. Dalam hadis Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain, hadis sahih tentang manaqib Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika di peperangan Yarmuk hari Mukumullah, Khalid bin Walid kehilangan qalansuwah, topi beliau, topi perang beliau yang dililit oleh kain. Kehilangan beliau. Dicari oleh prajuritnya, tentaranya, enggak ketemu Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, "Cari pokoknya sampai ketemu." Hanya semua mencari, ketemu akhirnya. Setelah ketemu, kenapa? Ternyata qalansuwah topi tersebut sudah buruk sudah. Cuman kata beliau, bukan topinya yang aku lihat, ada rambut Nabi di dalamnya, kata beliau. Ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dililit dalam sorban beliau, topi yang dililit di dalam di dalam topi beliau. Beliau mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah, beliau tahallul. Jadi tahallul itu sunahnya cukur habis, gundul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, didoakan 3 kali, Allahumma ighfir lil muqassi, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang halak, mencukur habis, menggundul habis rambutnya. Seorang sahabat mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah.
Untuk yang memendekkan rambutnya juga, ya Rasulullah, tolong didoakan. Angkat tangan Nabi SAW, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Tidak didoakan untuk yang memendekkan rambut. Yang kedua kali, ya Allah ampuni orang yang membotak cukur habis rambutnya. Khusus bagi laki-laki. Jangan ibu-ibu nanti mendengarkan doa ini. Oh, ternyata botak tu utama. Pian tu laksana, begundul pian. Oh, lun nang disariki soal laki pian ni. Nah, jadi untuk laki-laki, ibu-ibu cukup ujung rambutnya jadi tatak. Kalau laki-laki, gundul habis. Maka hari Mukum yang ketiga baru Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir lil muhalliqin walil muqassirin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundul rambutnya dan yang memendekkan rambutnya. Maka kata Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, fasabaqtuhum, maka aku mendahului para sahabat yang berebut untuk mencari rambut Nabi SAW, maka aku mendahului mendapat bagian depan bagian depan dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dibagi, banyak sahabat yang didapatkan, dan itu hari Mukumullah dibagi-bagi. Makanya sampai sekarang ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang masih ada. Dibagi orang-orangnya khusus yang mendapatkan. Ada. Kenapa? Ada riwayatnya dari sini, dari sini, dari sini. Kalau kita kada tahu riwayatnya ada siapa yang menerima, siapa yang menerima, cukup untuk mengetahui asli atau palsunya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pian ambil sebiji, contohnya kalau diberikan ambil sebiji, simpan selama 1 tahun, ukur panjangnya, contohnya 1 jengkal, ukur saat ini 1 tahun, yang keberikutnya pian buka lagi, kalau masih 1 jengkal, palsu, bukan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut orang lain. Tapi kalau tadi sebelum disimpan 1 jengkal, pian buka berubah jadi 3 jengkal, asli rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rambut Nabi panjang, hidup terus. Walaupun ditatak terus panjang, hidup sebagaimana orangnya hidup, anggota badan yang terpisah dan juga hidup. Maka kata sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa aku ni bawa ni rambut Nabi SAW? Beliau mengatakan, ma syahidtu qitalan fahiya ma'i illa ruziktu bin nasr. Kata beliau, ma syahidtu qitalan, aku tidak pernah menghadiri satu peperangan pun, sedangkan rambut Nabi ini ada bersamaku, illa ruziktun nasr, kecuali aku dikaruniakan rezeki, aku dikaruniakan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khalid bin Walid ni hari Mukullah berani, makanya kada ada kisah walaupun banyak luka Khalid bin Walid, kada suah Khalid bin Walid itu tumbang. Kenapa? Saifullah, pedang Allah taala. Walaupun solangan maju tetap kada kalah. Ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah kasih kemenangan hari Mukullah, tapi beliau Khalid bin Walid juga bertabaruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rambut Nabi SAW jelas sudah. Ini banyu bekas pemandian Nabi SAW. Kemudian hari Mukumul yang berikutnya lagi. Mohon maaf. Segala sesuatu yang keluar dari Nabi SAW suci. Kesepakatan ulama suci sebagaimana diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Apa saja yang keluar? Contohnya, mohon maaf, kamih Nabi suci, kamih Nabi suci, darah Nabi suci. Abdullah, masyhur hadisnya, Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu meminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulaih juga meminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu disuruh, wahai Abdullah, buang ini darah. Sidin imbah bebekam, sudah itu bebekam, keluar darah kotor, maka itu hari Mukumullah hasilnya darah mati. Itu dibuang oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Zubair. Buang tempat yang sekira tempat tersebut tidak diketahui orang. Dibawanya, imbah dilihat kada ada orang, diminumnya. Imbah itu datang, ditanya kurang lebih sadan wasa, sudah kamu buang? Di tempat yang, ya Rasulullah, sudah ulun taruh darah pian yang menurut ulun lebih aman daripada semua tempat. Maka Nabi SAW berkata, "Lau syarib tahu, boleh jadi kamu meminumnya." Ya Rasulullah, ulun minum darah pian ya Rasulullah. Diminum, kenapa? Darah Nabi bukan menyejikkan, harum. Keringat saja harum, apalagi darah, harum. Diminum oleh Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Maka ditanyakan, apa penyebab kamu meminum darahku? Maka hari Mukumullah kata Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, aku ingin darah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam tubuhku.
Maka apa hadirin kurang lebih artinya Nabi SAW sabdakan, maka tidak akan disiksa, disentuh, la tamushun nar, dalam hadis disebutkan la tamushun nar, maka tidak akan disentuh oleh api neraka yang darahku berkumpul dengan darah dia. Darah Nabi. Maka hadirin kemudian ada satu mohonlah, kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suci, harum. Lain dengan kancing kami kita ini hadirin diminum tikus gensup mati itu tikus tu. Maka hadirin ini kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami Nabi SAW dalam hadis sama dalam sirah nabawiyah yang karang oleh Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu rahmatullah alaih. Sahabat istri beliau ibunda Aisyah radhiyallahu anha punya hamba sahaya bernama Barrah. Mohon maaf, bukan yang Ibunda Aisyah, Ummu Salamah. Maka ada bab khusus dalam Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya bab tentang Barrah hamba pembantu Ummu Salamah. Beliau mengatakan hadirinkumullah bahwa Nabi SAW sidin ketika giliran Ummu Salamah waktu malam, Nabi SAW kencing di sebuah tempat, kemudian ditaruhkan tahta sari, ditaruh di bawah ranjang beliau. Keesokan pagi harinya Nabi SAW bertanya, kemana itu bejana, katanya disuruh buang. Maka dikatakan, wah ya Rasulullah telah diminum oleh Barrah pembantu Ummu Salamah radhiyallahu anha, telah diminum oleh Barrah, karena kadang menyangka itu kami harum diminumnya. Maka Nabi SAW tersenyum. Sama juga hadirinkumullah dalam hadis tidak akan disentuh oleh api neraka, berkumpul walaupun kencing Nabi SAW. Kemudian ada dalam hadis disebutkan hadirinkumullah darakatni, ada sahabiah bernama Ummu Aiman. Sama kejadiannya hadirinkumullah. Sidin bangun pada waktu malam kehausan, cari banyu, ketemu tempat diminumnya. Maka esokan pagi harinya, bahkan itu kencing Nabi ditaruh di tempat sembunyi untuk dibuang esok pagi. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Ummu Aiman, ada bejana di samping rumah itu, dibuang, isinya dibuang. Apa itu ya Rasulullah? Sudah ya Rasulullah, tadi malam ulun kehausan, bangun cari banyu, kadang ulun temukan ini banyu bersih, banyu harum nih, maka ulun minum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Kemudian apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma innaki la tattaj'i batnuki abada. Adapun engkau, innaki sesungguhnya engkau, la tattaj'ina batnuki abada, engkau tidak akan pernah sakit perut untuk selama-lamanya. Betul hadirinkumullah, Ummu Aiman tidak pernah merasakan sakit perut setelah meminum kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ibu-ibu praktekkan nanti pulang banyak ulun tadi dengar ceramah ulun ni pindah sakit parut ni nah. Berkami bang sedikit nah anak mengama, kata boleh itu najis, ada sakit parutnya. Kalau kami onta memang boleh untuk dijadikan obat, tapi jangan seperti kita minum zam-zam itu. Kadang-kadang kita boleh, karena Nabi Hasan pernah menyuruh suatu kaum datang ke Madinah garing kepanasan, disuruh untuk meminum kamih onta untuk obat. Itu kamih onta. Kalau kamih laki pian tuh kada tahunya bisa sebulanan pian baheraan. Minum kami obahnya, namanya obat. Pian minum itu baheraan pian ibu-ibu bisa sampai sebulan, sampai 2 bulan mungkin. Kecuali kalau nang keluar dari pistol laki pian tu bukan kamihnya itu berwarna putih. Nah, kalau kamihnya berwarna putih bukan hanya baheraan pian, betianan. Kalau itu lain. Maka hadirinkumullah, itu lain perkara. Jadi Nabi SAW menunjukkan bahwa suci kamih Nabi SAW dan harum. Kemudian contohnya lagi hadirinkumullah, dalam sirah nabawiyah juga Imam Ibnu Katsir meriwayatkan seorang sahabiah. Nah ini baru pembantu
apa namanya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pembantu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bernama Laila radhiyallahu anha. Laila, pembantu ketika giliran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan masuk ke tempat buang hajat. Beliau keluar, kemudian apa namanya, Laila ini masuk untuk membersihkan sisa tempat qada hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Laila dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, mengatakan, ya Rasulullah, kharajta minal khala' fadakhaltu fi atharik falam ara syai'an wa falam ajid syai'an illa riha miskin. Ya Rasulullah, setelah pian keluar dari khala', tempat buang qada hajat, ulun masuk, tapi ulun tidak menemukan satu pun. Maksudnya, mohon maaf, kemana bekas kami? Mohon maaf, BAB, bahasa Inggrisnya TAI, paham aja lah. Nah itu TAI, TAI, nah itu, itu. Kalau saya diterjemahkan, pian sudah paham dah. Kada menemukan, ya Rasulullah, kemana? Maka hadimukumullah, ini dalil juga agar kita tahu hadimukumullah, Nabi SAW bukan manusia, tapi bukan manusia biasa. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya tambutu ajsaduna min arwahi ahli jannah wa ma kharaja min natnin ibtala'u al-ard. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, inna ma'syaral anbiya, kami para nabi, tambutu ajsaduna min arwahi ahli jannah, ditumbuhkan jasad kami daripada ruh ahli syurga. Karena ahli syurga itu hadimukumullah, makan minum kada beheraan, kadang bekamihnya. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya'kuluna ahlul jannah fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatun wa la yatamakhatun wa la yabulun. Qila ya Rasulullah, wa ma balu ta'amum? Qala jusha'un karihil misk, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Hadis Al-Imam Al-Bukhari, ya'kuluna ahlul jannah fiha wa yashrabuna, ahli syurga makan minum terus, makan minum. Tapi sabda Nabi, wala yataghawwatun, mereka tidak buang TAI, tidak buang air besar. Wala yatamakhatun, mimis kada ada juga. Wala yabulun, kada bekamih juga. Sahabat bingung, ya Rasulullah, makan minum. Terus wa ma balu tu'amum, terus jadi apa itu makanannya ya Rasulullah? Sabda Nabi, dusya'un karihil misk, akan menjadi dusya, sendawa, bahasa Koreanya apa? Mariga, bahasa Koreanya. Mariga, karihil misk, baunya seperti bau harum minyak kasturi. Tapi jangan coba-coba pian mariga di waktu sholat. Imbah makan durian, kawan hangai sujud tulang, sujud sampai bagian yang kedua, kawan ni hanya makan durian, terkeluar lagi. Jadi sunnahnya hadimukumullah, kalau kita mariga itu ketunnya dalam sholat, ditutup. Tapi kalau kita sendawa, apa nama? Dulu pernah ulun jelaskan di sini. Menguap, ditutup juga, tapi pakai bagian belakang. Nah itu cara menguap. Jangan. Itu iklan batuk. Ditutup sebelumnya. Hangat. Keluar. Maka maka itu sabda Nabi hadimukumullah, kami para nabi dibesarkan tubuh kami dari arwahnya ahli syurga. Apa? Wa ma kharaja minatin, apa saja keluar dari, mohon maaf, dari seperti BAB kami tadi, langsung ditelan oleh bumi. Kita kalau buang air besar, ada yang langsung ditelan oleh bumi? Mana ada? Jangankan bumi, banyu aja kada mau menerima, apalagi bumi. Ketika bini ulan orang Amuntai, imba tu banyu habis di rumah. Apa ni deng? Kita mandi di batang, jar bini. Mandi di batang. Apa tu batang, jar ulan? Mandi di batang. Sekalinya mandi ke sungai. Mandi ke sungai. Hanya hendak menceluk banyu, lalu taksi kuning, lalu. Anak menceluk banyu, lalu pulang. Itu menunjukkan taksi kuning atau TAI tadi. TAI manusia. Jangankan tanah, banyu aja kada menerima. Kecuali yang ketujuh tu iwak lais saja yang ketujuh tu. Maka yang muka nak perubutkan. Maka Nabi SAW tu langsung kalau beliau pulang habis, langsung ditelan oleh bumi. Langsung ditelan oleh bumi. Maka hadimukumullah,
ditelan oleh bumi. Maka hadimukumullah ini kalau kita ceritakan ya, ternyata kada terasa kita berkisahnya hampir masuk isya nih. Jadi belum tuntung lagi kisahnya. Cukuplah ininya hadimukumullah penjelasannya nih. Yang ditanyakan ini kemana bekas ini nah, bekas pemandian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kadang-kadang kau menjawabnya. Maka muktamar ketika itu hadimukumullah dipending. Pertanyaan Syekh Mutawalli Sya'rawi harus bisa dijawab besok pagi. Harus ada ketentuannya. Pastikan ada asalnya kan. Dicari bagaimana cari. Maka habis muktamar tersebut hadimukumullah semua pada bulikan. Bulikan bukan bulikan ke rumah tapi bulikan berataan, bulikan ke perpustakaan. Terutama ketua muktamar tadi masuk ke perpustakaan yang paling lengkap. Al-Quran kada perlu dibuka lagi. Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, Kutubus Asyar kada perlu dibuka. Di kepala sudah. Kitab-kitab nang klasik tadi, kitab sejarah dibuka, kadang ketemu juga. Yang ulama-ulama perwakilan dunia tadi ada merasa ada orang ulama yang lebih alim daripada negaranya, ditelepon. Kayak apa ini nah? Kadang kau jawab juga. Sampai ketua muktamar hadimukumullah mencari sampai kelapahan hadimukumullah mencari referensi teguring di atas kitab. Teguring. Kelapahan, keuyuhan. Kita teguring juga, keuyuhan juga, tapi bukan sebab karena mengaji atau beribadah, keuyuhan mencari dunia, mencari duit. Maka hadimukumullah ini ulama aja teguring. Maka dalam mimpi beliau hadimukumullah, ketika beliau tidur, dalam mimpi beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua muktamar tadi itu. Maka langsung to the point. Ketemu dengan wajah Nabi. Yang dia kan banyak orang ketemu dengan Nabi tapi yang dilihat bagian belakangnya. Dari jauh itu Nabi. Tapi ini hadimukumullah bertemu dengan Nabi SAW langsung berhadapan wajah mendengar sabdaan beliau. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada babu man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil manam, babu mar'an Nabi SAW fil manam. Bab orang melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Nabi SAW sabdakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Barang siapa melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka sungguh dia telah betul-betul melihat aku. Karena syaitan tidak mampu mengkhayalkan atau membentuk memirip-miripkan wajahnya. Begitu juga dalam hadis Imam Muslim muttafaqun alaih, dalam hadis Imam Muslim pada babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, bab sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihatku di dalam mimpinya. Sabda Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Duatnya lapas sedikit berbeda. Bunyi hadisnya apa? Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah betul-betul melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak mampu menyerupai wajahku. Hadis yang berikutnya, mar'ani fil manam fasayari fil yaqdhah. Barang siapa melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan melihatku dengan terjaga. Hadis sahih Muslim. Maka dia langsung tanya, ya Rasulullah, kemana bekas air yang dipanggil untuk memandikan jenazah pian? Maka Nabi SAW isyaratkan, tanyakan kepada pembawa lentera. Itulah lentera. Apa namanya? Lentera tahu kan? Apa namanya? Lentera. Apa bahasa Banjarnya lentera? Itulah ada nyala, pembawa obor itulah pembawa lampu. Tapi jangan lampu listrik kayak ini, karena ada setrumnya dulu. Genset belum ada zaman Nabi. Pembawa lentera, pembawa lampu. Maka langsung ditanyakan oleh ulama tadi itu, kemana air bekas sisa pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab, air tersebut menguap naik ke langit. Kemudian Allah jadikan air tadi yang dari 7 kendi dari sumur garas tadi, airnya itu Allah naikkan ke langit, kemudian Allah sebarkan ke seluruh permukaan bumi. Sebagai apa? Allah teteskan ke seluruh permukaan bumi sebagiannya tersebut hadimakumullah. Kemudian di mana tetesan banyu tersebut menetes, maka di tempat tersebut akan dibangun masjid di atasnya. Jadi kenapa ada Masjid At-Taqwa di sini hadimakumullah?
Karena dulu sesudah Masjid Al-Aqsa, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid yang dibangun Masjid Quba zaman Nabi SAW setelah wafat, maka air tersebut Allah sebarkan ke seluruh permukaan bumi. Di mana air tersebut menetes, maka di situ nanti akan dibangun masjid. Maka dulu kenapa ada Masjid Taqwa ini dibangun hari Muqawmal, berarti dulu di tempat ini pernah menetes air bekas pembasuhan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan harinya langsung muktamar dibuka, dijawab langsung pertanyaan yang semalam. Kemana itu air? Menguap ke atas langit, kemudian Allah turunkan sebagai bentuk hujan, di mana air tersebut menetes, di situ akan dibangun masjid. Langsung ditanya oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, dari mana referensinya? Maka beliau mengatakan, aku sudah buka kitab, semua kitab, tapi enggak ketemu. Hanya aku tidur tadi malam, waktu tidur aku bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimpi. Langsung Syekh Mutawalli Sya'rawi menanyakan, bukankah dalam mimpi pian tadi, pian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian pian bertanya, sabda Nabi tadi, pian disuruh menanyakan jawabannya kepada sang pembawa lentera. Terkejut lagi nih. Ini mimpiku nih, belum aku pernah kisahkan pada siapapun. Dari mana pian tahu ini mimpiku? Ternyata sama mimpinya harimakumullah, seperti itu juga. Maka harimakumullah, memang ini tidak ditulis dalam kitab, adapun yang tadi ditulis, tapi ini cukup sebagai pengetahuan kita, biar kita lebih cinta lagi kepada masjid. Maka hadimukumullah, mohon maaf, lebih dah waktunya nih. Sudah lewat Isya. Maksudnya mohon, ini kitabnya belum dibaca. Cuman ini untuk pengetahuan kita Bapak Ibu sekalian yang mulia. Jadi belum berkisah jadinya, belum pengajian. InsyaAllah buat pekan depan kita kaji lagi karena waktu sudah habis. Untuk pengetahuan kita Bapak Ibu, bahwa ada di mana ada masjid, berarti di situ hadimukumullah sudah Allah ilhamkan pemilik tanah tersebut untuk mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid di dalamnya. Kenapa? Tempat tersebut pernah ditetesi oleh air pemandian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pian masuk ke masjid tadi, baca salawat dengan penuh kasih sayang. Kalau kita jauh dari masjid, ada rindu ingin datang kepada masjid, karena masjid ini ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat khilaf atau kekeliruannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga semua diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, sebelum kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita, dan mudah-mudahan kita ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ahli masjid sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibus sa'ilin ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bi niyyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.